Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan untuk pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk pagi yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan memimpin kami dalam perenungan kami, dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami mengerti akan firman-Mu, untuk kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Engkau, di dalam mengenal Engkau, di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apabila kita bertanya tentunya kepada orang-orang percaya, kepada orang Kristen, siapakah Tuhan di hidupmu? Tentu semua orang akan berkata bahwa Yesuslah Tuhan di hidupku. Kenapa demikian? Karena demikianlah kami boleh memilih Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen. Tidak mungkin kami seorang Kristen tetapi kami tidak menyembah Yesus Kristus. Semua orang berpendapat bahwa ketika mereka menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang percaya, mereka sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi saudaraku yang kekasih, tahukah engkau bahwa dengan pasti bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu? Kalau kita renungkan baik-baik ayat ini, di situ jelas dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Artinya, Tuhan hanya ingin kita memiliki satu Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita selain Tuhan. Tapi masalahnya banyak orang tidak sadar bahwa mereka tidak sedang menyembah Tuhan atau sedang tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi justru hal-hal lain yang dijadikan Tuhan di dalam hidupnya. Apabila kita merenungkan baik-baik di dalam hati kita, kalau kita mau bertanya, siapakah Tuhan di dalam hidup kita? Apakah engkau sudah yakin bahwa Tuhan di dalam hidupmu adalah Yesus? Kalau kita dengarkan baik-baik, kita renungkan baik-baik, apa sih Tuhan itu di dalam hidup kita? Mungkin orang berpikir Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala yang ada di dalam muka bumi ini. Memang betul hal itu adanya, bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Dia berdaulat penuh atasnya. Tetapi yang jadi masalah adalah, apakah benar Tuhan itu menjadi Tuhan di dalam hidup? Bahwa Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup. Kalau kita baca definisi tentang Tuhan, mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa apa itu Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi keadaanmu, pikiranmu, kehendakmu, perasaanmu, keputusanmu di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Jadi kalau engkau berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhanmu, apakah betul bahwa apa yang menjadi perasaanmu itu tergantung kepada firman Tuhan? Apakah kesenanganmu bergantung kepada kesenangan firman Tuhan? Perasaanmu tergantung kepada firman Tuhan. Kehendakmu tergantung kepada firman Tuhan. Tidak banyak orang yang mengerti akan hal ini, dan tidak sedikit orang gagal mengenai hal ini. Orang banyak berpikir bahwa ya, saya menyembah Tuhan, saya menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, apa yang membuat hatimu gundah gulana? Apa yang membuat hatimu senang? Apakah engkau senang ketika engkau mendapat banyak uang? Apakah engkau menderita ketika bisnismu, usahamu, pekerjaanmu tidak menghasilkan apa-apa dan engkau diambang kehancuran? Apakah yang mempengaruhi keputusanmu? Apakah orientasimu uang? Atau orientasimu adalah menyenangkan hati Tuhan? Apa yang membuatmu lebih bahagia di dunia ini? Apakah ketika engkau berhasil
menaklukkan orang-orang yang Engkau cintai, berada di dekat mereka, menyalurkan hobimu, melakukan kesenanganmu, atau Engkau lebih senang berada di dalam hadirat Tuhan, duduk diam di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman-Nya, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Sama seperti Daud berkata, aku merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan aku melakukannya di dalam hidupku. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tapi apabila kita gagal menjadikan Tuhan yang luar biasa itu menjadi Tuhan di dalam hidup kita, lalu apa artinya itu? Banyak orang tertipu. Mereka berpikir mereka sudah menyembah Yesus, tetapi sebenarnya mereka sedang menyembah ilah-ilah lain di akhir zaman ini. Banyak ilah-ilah lain di akhir zaman ini. Bisa berupa uang, mamon, bisa juga berupa pasangan, bisa juga berupa hobimu, kesenanganmu, pekerjaanmu, cita-citamu, ambisimu, bahkan egomu sendiri. Tidak sedikit orang tersinggung, akhirnya mundur dari gereja karena egonya dibenturkan oleh Tuhan. Ketika egonya dibentuk, ketika ia ditegur, dia merasa malu, dia merasa dihina, dan akhirnya mundur daripada gereja Tuhan. Terjadi pertanyaan kita, apakah orang-orang seperti itu benar-benar menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan? Ataukah engkau justru bahagia ketika firman Tuhan menyentuh hatimu, menegur hatimu, membuat engkau sadar akan dosa-dosamu, dan engkau melihat Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam hidupmu. Engkau berterima kasih karena Tuhan telah membukakan kelemahanmu sehingga engkau bisa memperbaikinya di dalam hidupmu. Menjadi satu perenungan bagi kita, siapakah Tuhan di hidup kita? Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam seluruh aspek kehidupanmu, yang mempengaruhi perasaanmu? Engkau akan senang ketika engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau akan bahagia ketika engkau duduk diam bersama-sama dengan Tuhan, melakukan penyembahan, duduk bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan. Engkau lebih bahagia diam di dalam gereja, menikmati setiap ibadah, fokus kepada Tuhan di dalam setiap ibadah, merenungkan apa yang Ia inginkan untuk engkau kerjakan di dalam hidupmu, berusaha menemukan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, di dalam setiap persekutuan, di dalam setiap khotbah, meremukan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Atau kita sibuk memikirkan hal-hal lain, kita sibuk memikirkan hobi-hobi kita sibuk memikirkan waktu liburan kita, dan lain sebagainya. Menjadi perenungan bagi kita, jangan sampai kita tertipu bahwa kita sudah merasa menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi sesungguhnya engkau tidak sedang menyembah Tuhan, tetapi ada banyak ilah lain di dalam hidupmu, termasuk egomu sendiri, termasuk dirimu sendiri, dan termasuk segala macam kesenangan. Perhatikan baik-baik saudara. Allah berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Satu perkataan keras, tajam, dan mutlak bagi Allah, bahwa Allah tidak menginginkan engkau memiliki Allah lain di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Jadi saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan pada pagi ini membalikkan kita ke dalam perenungan kita, mengembalikan kita ke dalam pengertian yang benar tentang Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi Allah di dalam hidup kita, Yesus Kristus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Biarlah firman-Nya bertumbuh di dalam hati kita, menjadi kesenangan bagi kita ketika kita membaca dan melakukannya di dalam hidup kita, sekalipun hal itu menyakiti daging kita. Tapi dalam hati kita bersyukur karena daging itu dikalahkan oleh karena firman Tuhan hidup di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Demikianlah firman Tuhan untuk pagi ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyadarkan setiap kami, dan Engkau memeriksa setiap hati kami, kedalaman hati kami. Apakah benar-benar Engkau yang menjadi yang utama di dalam hidup kami? Apakah benar kami merindukan Engkau lebih dari segalanya di dalam hidup kami? Atau kami lebih mementingkan kepentingan kami sendiri, mementingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan aku dan aku Tuhan, termasuk ego kami Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan akan perasaan-Mu. Buat kami mengerti Tuhan
bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami, sehingga apa yang kami pikirkan adalah firman-Mu, apa yang menjadi keputusan kami adalah berdasarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah, kami tidak salah mengambil keputusan, tetapi kami mau mengambil keputusan Tuhan tepat Tuhan seperti yang Kau kehendaki, karena firman-Mu hidup di dalam kami dan keputusan kami sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Bentuk kami, ajar kami, mampukan kami untuk kami mengenal Engkau secara pribadi. Mampukan kami Tuhan, berhasilkan kami, buat kami berhasil di dalam pengenalan kami akan Engkau. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.